Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, video kali ini ada berita yang lagi viral teman-teman. Berita yang sangat menarik, yang dimana ini Bjorka. Teman-teman tahu kan hacker yang hari ini sangat misterius. Kemarin ada berita bahwa mereka sudah menangkap Bjorka, tetapi Bjorka membuat story atau membuat pernyataan bahwa dirinya masih bebas-bebas saja. Lantas, siapa sosok Bjorka ini yang kemudian baru-baru ini teman-teman lewat postingan di Lambe Turah ya. Itu Bjorka dikabarkan kembali beraksi bocorkan 128 juta data SIM. Bukan surat izin mengemudi teman-teman, tapi data nomor telepon seperti itu teman-teman ya. Kalau orang kan sekarang kalau misalnya membeli kartu SIM itu pasti memasukkan NIK ya, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga dan sebagainya. Pokoknya data-data penting lah. Ya. Jadi yang menjadi menarik di sini kenapa saya bahas ya, salah satu yang datanya bocor itu yang diungkapkan oleh Bjorka ada sosok bernama Roy Suryo. Ya, Roy Suryo datanya bocor, dibocorkan oleh Bjorka. Wah, ini kan data pribadi teman-teman ya. Ini data personal dari Roy Suryo. Akan tetapi bukan hanya Roy Suryo, ada 128 juta data. Ya, ini ngeri. Ya, di mana data pribadi kita itu jika sudah bocor, itu sangat mudah untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tiba-tiba misalnya ada dari pinjol-pinjol menagih utang kepada kita, sedangkan kita belum pernah melakukan peminjaman di pinjaman online dan sebagainya. Tidak tahunya data kita sudah dipakai. Ini yang berbahaya teman-teman. Ya, dan data seperti ini yang sebenarnya dituntut oleh Roy Suryo dan teman-temannya untuk Pak Jokowi buka ke publik. Ini kan seperti menyuruh Pak Jokowi untuk melakukan sesuatu yang bodoh sebenarnya. Ya, ijazah itu dalam undang-undang termasuk data pribadi. Yang kemudian Roy Suryo dan para pengikut-pengikutnya ini menginginkan Pak Jokowi untuk mengungkapkan data pribadinya kepada publik. Ini adalah sesuatu yang fatal, yang salah sebenarnya. Yang Roy Suryo ini, sekalipun undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa ijazah itu adalah data pribadi, mereka tidak akan percaya dan mencoba untuk mengaburkan undang-undang itu sendiri, teman-teman. Ya, kita lihat dulu postingan di Lambe Turah, teman-teman ya. Bjorka dikabarkan kembali beraksi bocorkan 128 juta data SIM. Ada nomor tokoh publik juga teman-teman ya. Ini dia datanya, dia sudah ungkap. Wah, ini misterius sekali, ini legend ini teman-teman ya. Berhasil membuat pusing ya cyber kita teman-teman ya. Yang hari ini belum bisa mengungkapkan siapa di balik Bjorka ini. Apakah orang Indonesia atau orang luar? Who knows teman-teman ya. Kenapa sampai detik ini Bjorka ini tidak pernah bisa diungkapkan. Wah, oke, next. Ini teman-teman ya. Roy Suryo. Datanya pun bocor. Kemudian ada yang memberikan komentar, next bocorin data rekening para pejabat aja. Biar kita tahu berapa sih isi saldo rekening mereka. Yang lucunya teman-teman, banyak netizen yang mendukung Bjorka ini teman-teman. Oke, kita next. Ini dia Mas Roy Suryo. Ya, apakah ini adalah sebuah warning dari Bjorka? Apakah Bjorka termasuk orang yang geram dengan apa yang sudah dihadirkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan hari ini? Kalau memang geram, buka ajalah semua aib mereka. Ya, data pribadi Roy Suryo ini bukan hanya sekedar, ya sekali lagi saya katakan, ini bukan hanya sekedar nomor telepon atau nomor WA, SIM atau apa. Ini data SIM teman-teman. Datanya itu berkaitan dengan nomor induk kependudukan KTP teman-teman. Berkaitan dengan KK ya. Ya, kita kalau misalnya
untuk mengaktifkan SIM yang kita beli, pasti kita akan meregistrasi dengan data-data pribadi kita. Nomor KK ya, KTP atau KK ya. Pokoknya itulah, itu kan data pribadi teman-teman yang sangat berbahaya jika jatuh di tangan yang salah. Dan nama Roy Suryo terbawa-bawa teman-teman ya. Nah, inilah yang menjadi viral hari ini yang diposting di Lambe Turah. Di tengah kisruhnya Roy Suryo yang hari ini terus-menerus melemparkan tuduhan-tuduhan fitnahan kepada Pak Jokowi, kepada Gibran. Ya, soal bagaimana data pribadi mereka, ijazah mereka yang kemudian dia mengatakan bahwa semuanya palsu menurut pandangan dan pengamatannya. Tiba-tiba hadirlah Bjorka, sosok yang fenomenal ini teman-teman, yang kemudian membuka data 128 juta ya SIM yang kemudian Roy Suryo ada di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada kaitannya dengan ini? Kok Roy Suryo ikut-ikutan di post sama Bjorka ini? Ya, saya berharap sih Bjorka ada di pihak kita teman-teman. Untuk mengungkapkan betapa bejatnya mereka teman-teman. Siapa tahu mereka Bjorka ini bisa membuka dugaan kuat para bohir-bohir di belakang mereka. Diduga teman-teman ya. Ya jadi anyway teman-teman, sampai detik ini YouTuber Nusantara terus mendesak atau menyuarakan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menegaskan kasus ini. Mau dibawa kemana kasus ini ya. Ini sudah hampir selesai bulan Oktober tapi belum juga ada penetapan tersangka. Mau dibawa kemana kasus teroris ini? Yo wes, kalau kalian mendapatkan perintah lepaskan, sudah nyatakan saja kepada publik agar supaya publik tahu. Ataupun kalau memang kasus ini masih berjalan sebagaimana mestinya, ya sudah, tetapkan siapa tersangkanya. Ya, agar supaya masyarakat itu tidak pesimis ya, tidak apa ya bahasanya mau dikatakan ya. Masyarakat itu bisa mengikuti kasus ini dengan transparan. Ya karena sampai detik ini masyarakat sudah kehilangan semangat untuk mengikuti kasus ijazah ini. Karena sudah mencurigai ada sesuatu di belakangnya. Tapi sama-sama kita berharap bahwa penyidik hari ini itu bekerja dengan profesional teman-teman ya. Bekerja dengan sebagaimana mestinya sehingga prosesnya itu berjalan tanpa ada sesuatu embel-embel dan lainnya teman-teman. Ya tapi informasi terbaru itu bahwa Bjorka membocorkan data Roy Suryo. Ini pastinya handphone Roy Suryo itu bunyi terus tiap detik teman-teman ya. Ya entah itu di WA atau di telepon sama para pendukungnya atau para pembencinya teman-teman. Ngeri kalau data kita bocor teman-teman. Apalagi nomor telepon kita kalau bocor ya. Tapi kalau misalnya kita sengaja menaruh nomor telepon kita agar supaya kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat lebih luas, lebih lugas, atau misalnya kita sengaja untuk bisa mendengarkan aduan masyarakat secara langsung ya yowes. Akan tetapi kalau dia menjaga privasinya karena tidak mau terganggu untuk tidak ada telepon-telepon dan sebagainya, itu kan bahaya juga kalau bocor. Seperti Mas Gibran lapor Mas Wapres mencantumkan nomor telepon, aku juga sempat mencantumkan nomor telepon di konten-konten saya teman-teman. Itu berharap bisa lebih dekat dengan penonton saya. Tetapi kalau Roy Suryo ya berkaitan dengan Bjorka, saya pikir ini adalah peringatan sih. Saya pikir ya sekalipun ini saya tidak mau terlalu untuk mengkaitkan, tapi ya lumayan Bjorka loh teman-teman. Bjorka yang kemudian coba kalian lihat nih datanya teman-teman di umbar. Nah, coba kalian lihat nih Roy Suryo ya. Roy Suryo, nomor telepon Roy Suryo, tapi sayangnya ditutupi. Saya mau lihat nomor telepon, saya mau WA. Hey Roy. Hey Roy, ngapain? Udah makan Roy? Saya pikir Bjorka ini bukan hanya sekedar satu orang saja teman-teman, tapi mungkin ada lebih 2 atau 3 atau 5 orang. Ya, semoga semangat para pihak kepolisian untuk bisa mengungkapkan cybercrime ya, kriminal lewat cyber ini mencuri data atau melakukan hacking data-data seperti ini. Semoga saja kepolisian dan bisa segera untuk mengungkapkan
Ya, tapi kalau misalnya dia membocorkan data Roy Suryo, ya wes. Ya, inilah berita yang bisa saya sampaikan. Ini terbaru teman-teman ya, data Roy Suryo, nomornya itu diungkapkan, dibocorkan publik. Saya pamit dulu ya, see you on the next video and God bless. Bye guys.